Aku mulai ya, ulangin. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, di sini kita kembali lagi dalam pertemuan sejarah kita, di mana pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke wilayah Nusantara. Kemarin kita sudah belajar mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara yang terpengaruh oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Adapun kompetensi dasar kita yang pertama yakni menganalisis berbagai teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia serta dalam bentuk tulisan kehidupan masyarakat, hasil penelitian dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yang masih berkelanjutan. Beberapa peninggalan sejarah, siswa dapat menjelaskan keteladanan para pemimpin masa Hindu dan Buddha. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint mengenai pembelajaran kita. Kerajaan dan kelompok kan pada pertemuan kemarin. Nah, nanti setelah presentasi kelompok yang kemarin. Yang pertama yakni mengenai ya. Ini ada yang bisa bantu ya? Ada yang bisa bantu Ibu membacakan PowerPoint-nya? Ibu. Ya, baiklah kepada Saya, Bu. hati-hati. Sriwijaya tidak di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Minangatamuan, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat
Itsing yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui garis adalah pertemuan antara Kampar kanan dan Kampar kiri atau Muara Takus. Baru setelah berhasil meluaskan wilayah ibu kota sekian, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ananda Susi. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya abad ke-10. Apakah bisa terlihat ini petanya? Mungkin tulisannya agak sedikit ngeblur. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya Kerajaan Sriwijaya itu juga mencakup daerah Jambi. Baiklah, selanjutnya mengenai sumber sejarah. Kepada Ananda Nurhidayati, boleh membantu Ibu untuk membaca PowerPoint-nya? Baik, Bu. Yang pertama ini ada sumber sejarah, ada sumber berita dari Cina. Lalu yang kedua, sumber tertulis 5 prasasti, yaitu ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talangmo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan terakhir Prasasti Karangbrahi, Bu. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sumber berita Cina. Nah, sumber berita Cina itu sebenarnya itu ada seorang pendeta Buddha yang bernama Itsing. Nah, jadi pendeta Buddha ini melakukan perjalanan dari Cina itu ke India. Kemudian dia mampir ke wilayah Nusantara. Nah, saat dia mampir ke wilayah Nusantara itu, dia belajar bahasa Sanskerta selama 6 bulan. Gitu. Kemudian ketika dia sampai ke kerajaan Sriwijaya itu, dia melihat bahwa Sriwijaya itu merupakan kota benteng yang dihuni oleh 1000 biksu, bahkan lebih. Nah, jadi itu ada satu biksu yang paling terkenal di sana yang bernama Sarsi Yakti. Nah, begitu. Jadi dari sana dia mulai belajar bahasa Sanskerta dan melanjutkan perjalanan ke wilayah India. Nah, yang kemudian yang kedua ada sumber tertulis, itu ada 5 prasasti. Ini ada Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, dan Karangbirahi. Baiklah, ini selanjutnya Ananda bisa melihat ini ada foto-foto dari prasasti yang sudah Ibu sebutkan tadi atau yang disebutkan di PowerPoint tadi. Baiklah, selanjutnya mengenai kondisi sosial budaya. Mungkin ada yang bisa membantu untuk membacakan lagi? Saya Alia, Bu. Baiklah, kepada Alia, Ibu persilahkan. Baiklah, kondisi sosial budaya masyarakat Sriwijaya hidup berdagang. Kondisi yang baik dan menguntungkan ini menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan nasional dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari bea cukai, hasil keuntungan perdagangan Sriwijaya, dan juga upeti dari daerah taklukan. Sekian, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ananda Alia. Nah, selanjutnya mengenai keruntuhan. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, di sini anak-anak Ibu boleh absen dulu, itu bisa dilihat di kolom chatnya ya, untuk mengisi namanya yang hadir. Dan kalau misalnya ada temannya yang sakit, itu boleh namanya ditulis juga. Kemudian setelah pembelajaran, boleh menginformasikan kepada Ibu gitu, melalui personal chat aja. Baiklah, selanjutnya mengenai keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Di sini Kerajaan Sriwijaya itu runtuh yang pertama diakibatkan oleh Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya semakin jauh dengan pantai. Yang kedua, adanya ekspedisi Pamalayu dari Singasari. Nah, yang ketiga itu adanya serangan Kubilai Khan. Selanjutnya ada persaingan dengan Islam. Kemudian harga-harga barang di Sriwijaya dan bea cukai di Sriwijaya semakin mahal. Kemudian itu ada akibat serangan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Baiklah.
Cukup sekian dulu untuk Kerajaan Sriwijaya, selanjutnya mengenai Kerajaan Mataram kuno. Mungkin boleh bantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Baiklah, kepada Inesri kan? Baiklah, tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah, bagian utara di Sanjaya, dan Jawa Tengah di bagian di Shailendra. Kerajaan Mataram kuno ini wilayahnya sangat subur karena dikelilingi gunung-gunung yang merupakan sumber mata air yang bermanfaat bagi pertanian pendudukan Mataram kuno. Sekian, terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Dita. Selanjutnya mengenai dinasti Sailendra. Pada akhir abad ke-8 Masehi, di Jawa Tengah bagian selatan muncul dinasti baru, yaitu dinasti Sailendra. Dinasti ini akhirnya berhasil mendesak dinasti Sanjaya ketika dinasti Sanjaya diperintahkan oleh Panangkaran. Nah, berikut ini adalah silsilah dari raja-raja dinasti Sailendra. Yang pertama itu ada Raja Banu, dia memimpin sekitar tahun 752 sampai 775. Selanjutnya itu ada Wisnu, 775 sampai 782. Nah, selanjutnya itu ada Raja Indra, 782 sampai 812. Kemudian ada Samaratungga dan Pramodiyawardhani. Masing-masing itu menjabat sekitar 812 sampai 833 dan 833 sampai 856. Baiklah, pertemuan kali ini kita cukup membahas mengenai dua kerajaan saja terlebih dahulu, yakni yang pertama Kerajaan Sriwijaya dan yang kedua tadi ada Mataram kuno. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita, selanjutnya bagi kelompok yang sudah dibagikan kemarin, apakah bahan diskusinya itu sudah selesai? Masing-masing kelompok? Bu. Oke, bagus sekali ya, Ananda Ibu. Nah, untuk kelompok pertama boleh perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya, yang dimana di sini terdapat 3 faktor kehidupan. Yang pertama pada faktor kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pada awalnya, kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya ini bertumpu pada bidang pertanian. Namun dikarenakan letaknya strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Karena strategis pula para pedagang Cina yang akan ke India bongkar muat di Sriwijaya. Dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina. Kedua, faktor sosial kerajaan Sriwijaya. Karena letaknya strategis, perdagangan internasional di Sriwijaya sangat baik. Pedagang yang singgah di Sriwijaya memungkinkan masyarakatnya berkomunikasi dengan mereka, sehingga dapat yang ketiga, Sriwijaya. Pada tonggak kehidupan budaya masyarakat Sriwijaya ini sangat dibanggakan adalah pada saat Sriwijaya menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelum Sriwijaya seperti Cina dan Tibet, tujuan mereka adalah belajar dan mereka belajar di tanah asal lahirnya di India. Pada tahun 1011 sampai 1023 datang seorang pendeta Buddha dari Tibet untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Buddha di Sriwijaya. Pendeta itu bernama Atisa dan menerima bimbingan guru besar agama Buddha di Sriwijaya, yaitu Dharma Kitri. Sekian hasil diskusi kelompok 1, Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Tadi diskusinya bagus sekali ya. Nah, selanjutnya itu ada kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 boleh mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Baik Bu, di sini saya perwakilan dari kelompok mengenai diskusi kami itu Kerajaan Mataram Kuno. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Kuno, letak Kerajaan Mataram Kuno yang terisolasi menyebabkan perekonomian kerajaan ini sulit untuk berkembang dengan baik. Selain itu, transportasi dari pesisir di pedalaman sulit untuk dilakukan karena keadaannya. Dengan demikian, rakyat banyak yang mengandalkan sektor agraris daripada perdagangan, apalagi perdagangan internasional. Perekonomian rakyat dapat dikembangkan berdasarkan Purworejo tahun 900 Masehi disebutkan bahwa Raja Belitung memerintahkan pendirian pusat-pusat perdagangan. Pendirian perdagangan tersebut dimaksud untuk mengembangkan masyarakat baik di sektor pertanian dan perdagangan. Kemudian kehidupan sosial budaya kerajaan Mataram sebab seorang Brahmana dapat menjadi seorang pejabat seperti seorang ksatria ataupun sebaliknya. Seorang ksatria bisa menjadi seorang pertapa. Dalam masyarakat Jawa terkenal dengan kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam semesta. Dengan demikian, segala yang terjadi di alam semesta ini akan berpengaruh pada kehidupan manusia, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk keserasian alam manusia, maka harus dijalani hubungan yang harmonis antara alam semesta dan manusia. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya yang berupa candi. Pada masa pemerintahan Raja Sanjaya, telah dibangun beberapa. Bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain dari presentasi kelompoknya tadi. Apakah ada yang ingin bertanya boleh. Izin bertanya, Bu. Baiklah, kepada Ananda Muria, Ibu persilahkan untuk bertanya. Bu, izin bertanya mengenai apa itu prasasti Kedukan Bukit, Bu. Baiklah, di sini Muria itu bertanya mengenai apa itu prasasti Kedukan Bukit. Nah, kepada anak-anak Ibu adakah yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab Ibu kasih poin deh. Nggak ada yang tahu ya prasasti Kedukan Bukit itu apa? Baiklah, di sini Ibu akan langsung menjawab saja pertanyaan dari Muria. Baiklah, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan Ananda Muria tadi mengenai prasasti Kedukan Bukit. Jadi, apa itu prasasti Kedukan Bukit? Sebenarnya prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan pertama kali di tepi Sungai Tatang di dekat Palembang. Nah, prasasti tersebut tertulis 604 Saka atau sekitar 683 Masehi. Dalam prasasti ini, isinya itu menerangkan bahwa seorang yang bernama Dapun Tahyang itu mengadakan perjalanan suci dari Sidayatra dengan menggunakan perahu. Nah, ia berangkat dari Minang Tamuan dengan membawa tentara itu sekitar 20.000 orang hingga di Upang atau Palembang. Nah, di sana dia mendirikanlah vihara begitu. Jadi itu tadi isi prasasti dari prasasti Kedukan Bukit. Kepada Ananda Muria, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan seputar prasasti Kedukan Bukit tadi? Sudah cukup, Bu. Baiklah, terima kasih ya. Nah, bagus sekali tadi pertanyaannya ya. Selanjutnya kepada anak-anak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Nah, Ibu rasa cukup pemberian materi pada pertemuan kita kali ini. Nah, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan atau tugas gitu, tugas individu kepada
anak-anak ibu akan tuliskan di kolom chat. Mungkin setelah ini boleh jangan ditinggal dulu ya ini meetnya. Nanti bisa di screen atau disalin ke buku dari apa yang ibu tuliskan. Ini tugas individu ya, jadi tidak boleh dikerjakan bersama-sama. Ini bisa jadi nilai kuis kalian gitu. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kepada anak-anak ibu, jaga kesehatan dan semangat puasanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.